Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Selasa 10 Oktober 2023. Semoga saya menjumpai para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam keadaan sehat selalu dan penuh semangat dalam segala aktivitasmu masing-masing hari ini. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Doronglah kami untuk melakukan pertobatan dan mewujudkannya secara nyata dalam keseharian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul Melayani tanpa pamrih berbuah manis. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sebagai orang berbudaya atau berbudi adat, tentu tahu bagaimana cara menerima tamu dengan baik. Kebiasaan orang berbudaya adalah menerima tuan rumah dengan menyapa dengan ramah dan mengajaknya masuk rumah, mempersilakan tamu duduk dan berbasa-basi sebentar dengan tamu, kemudian pamit ke belakang untuk berbuat atau melakukan pekerjaan untuk melayani tamu, sehingga tamu merasa diterima dengan baik. Jika di rumah ada lebih dari satu orang, maka yang lain boleh menerima tamu, menemani, mendengarkan tujuannya bertamu, dan saling berkomunikasi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil hari ini berkisah kepada kita bahwa ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem bersama murid-muridnya, mereka tiba di sebuah kampung tanpa menyebut nama kampung. Dan di kampung itu ada seorang wanita menerima dia dan murid-muridnya di rumahnya. Wanita itu bernama Marta. Dia mempunyai seorang saudara bernama Maria. Dan karena Marta sibuk melayani,
Maka Maria duduk menemani Yesus mendengarkan Yesus. Dalam kesibukan depan belakang melayani Yesus, Marta mengalami kelelahan. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, kata-kata Marta ini menunjukkan adanya keluhan. Mengapa Maria hanya duduk saja dan tidak membantunya? Sikap dan tindakan Maria dan Marta menunjukkan bahwa mereka berdua adalah orang Yahudi yang tahu adat budaya Yahudi dalam menerima tamu. Mereka berdua bertindak sebagai tuan rumah yang baik. Satu duduk menemani dan mendengarkan tamu, dan yang lain sibuk melayani. Tindakan Marta tidak akan kehilangan makna dan nilainya jika ia melayani dengan tulus tanpa pamrih atau tanpa mengeluh. Akibat keluhan itu maka Yesus pun menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Padahal hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dengan berkata demikian Yesus mau mengatakan kepada Marta dan kepada kita bahwa orang boleh sibuk dengan banyak perkara dunia, tapi orang tidak boleh lupa bahwa waktu untuk duduk diam dalam keheningan pribadi, keluarga dan umat KBG untuk mendengarkan Tuhan dalam doa bersama, membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam kitab suci adalah juga penting, sebagaimana yang telah ditunjukkan Maria. Kedua, jika melayani Tuhan sebagai tamu terbaik dan boleh mengalami bahwa dia sangat dihormati dan dihargai, maka hendaknya orang melayani dengan tulus tanpa pamrih atau mengeluh. Karena ketika kita melayani Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita diserta dengan keluhan dan sungut-sungut, maka pelayanan, pengabdian dan pengorbanan kita kehilangan nilai dan makna. Maka marilah melayani Tuhan dan sesama dalam keseharian hidup kita dengan tulus tanpa pamrih, agar pelayanan kita berbuah dan menjadi berkat bagi diri, keluarga, dan sesama. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, kami mohon semoga kami mampu membagi waktu untukmu dan sesama, agar hidup dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dapat membawa berkat dan menjadi berkat bagi diri, keluarga, dan sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang yang kita jumpai dan yang bekerja bersama kita, dan juga yang bekerja di rumah-rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.